Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Di video saya kali ini saya akan membahas kembali tentang tradisi ruahan pada masyarakat Melayu Sambas pada video saya sebelumnya. Nah, di sini tradisi ruahan ini sudah diadakan secara turun-temurun oleh keluarga di masyarakat Melayu Sambas. Tradisi ruahan ini dijalankan atau dilaksanakan untuk mengingat para leluhur, nenek moyang ataupun keluarga yang telah meninggal. Ruahan ini secara bahasa berasal dari kata ruah yang artinya bulan urutan ke-7. Kata ruah ini juga mempunyai akar kata yaitu arwah yang artinya roh leluhur, nenek moyang ataupun keluarga yang sudah meninggal. Konon dari kata arwah inilah bulan Sya'ban dijadikan bulan untuk memperingati atau mengenang para leluhur, nenek moyang ataupun keluarga yang sudah meninggal. Tradisi ruahan di Sambas ini juga pada dasarnya melambangkan rasa sukacita ketika memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana kita tahu bulan suci Ramadan itu di dalamnya semua amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada bulan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kita. Pada pelaksanaan tradisi ruahan ini, yaitu para warga, terutama kepala keluarga itu, mereka berdiskusi, mereka berkumpul untuk menentukan siapa yang akan mengadakan tradisi ruahan ini terlebih dahulu. Nah, mereka berkumpul, mereka berbincang-bincang, dan setelah rumah siapa ataupun kediaman siapa yang telah ditentukan untuk melaksanakan acara tradisi ruahan ini, kepala keluarganya yaitu mereka mengundang tamu. Nah, istilah ada ada tersendiri yaitu dalam mengundang tamunya, yaitu mereka ataupun kepala keluarga itu mereka mendatangi rumah warga satu persatu. Nah, dalam istilah Sambas itu ada istilahnya sendiri yaitu nyarok atau besaro. Nah, diusahakan untuk mengundang tamunya itu tidak menggunakan pakaian yang muslim, yang rapi, karena itu melambangkan kesopanan kita ketika mengundang tamu, dan juga tidak dianjurkan untuk mengundang tamunya itu secara online. Maksudnya yaitu menggunakan WhatsApp, Facebook ataupun pesan-pesan online yang lainnya. Nah, setelah mengundang tamu dan tamu tersebut datang, para kepala keluarga itu memberikan makanan ringan atau konsumsi ringan kepada tamu yang telah datang, berupa kue ataupun minuman yang sekedar untuk menghilangkan rasa lapar saja. Yaitu biasanya makanan ringan ini berupa gorengan-gorengan ataupun kue-kue tradisional lainnya yang melambangkan rasa terima kasih kepala keluarga kepada tamu yang telah bersedia datang ke acara ruahan tersebut. Pada pemberian makanan ringan ini juga ada makna tersendiri, yaitu makna Islamnya, yaitu hablum minan nas, yang dimana itu hubungan antara sesama manusia, dan kita dianjurkan untuk selalu mempererat tali silaturahmi antara sesama umat muslim. Setelah diberikan konsumsi ringan, selanjutnya yaitu kita membaca doa. Pembacaan doa ini di dalamnya itu kita membaca surah Yasin, lalu dilanjutkan dengan tahlil oleh seorang ustadz pada kampung tersebut. Seorang ustadz biasanya di Sambas itu mereka memberi nama yaitu Pak Lakbay. Setelah selesai pembacaan surah Yasin, tahlil dan pembacaan doa, itu tuan rumah memberikan konsumsi terakhir, yaitu konsumsi penutup, yaitu yang dimana berupa nasi, ayam, telur, ikan, sambal, sayur sop dan lain-lain. Nah, untuk prosesi pada makannya itu kita itu seperti bersaprah.
yaitu kita membentuk sebuah kelompok untuk makan, yaitu berjumlah 6 orang di setiap kelompok, dan jumlah makanannya itu harus 5, yang dimana jumlah kelompok atau jumlah orang pada tradisi ruan ini, yaitu kita bersaprah, itu melambangkan rukun iman yang ada 6 pada agama Islam, dan juga lauk pauknya yang jumlahnya 5 itu juga melambangkan rukun Islam yang ada pada Islam tersendiri. Setelah selesai makannya, yaitu para tamu undangan yang hendak pulang, yaitu kepala keluarga memberikan sebuah seperti bingkisan yang berupa keranjang, yang di dalamnya itu ada konsumsi. Nah, konsumsi tersebut diberikan atau ditujukan untuk keluarga yang tidak bisa menghadiri acara tersebut. Nah, tradisi ruahan di masyarakat Islam basis suatu kampung yang saya angkat ini, yaitu mereka pada umumnya yaitu membaca doa saja di bulan Sya'bannya untuk menyambut ataupun mendoakan para leluhur ataupun nenek moyang yang telah meninggal, dan juga menyambut datangnya bulan suci Ramadan di bulan Sya'ban tersebut. Nah, untuk berziarah pada tradisi ruan ini, mereka itu bisa dibilang tidak berziarah pada tradisi ruahan. Maksudnya itu berbeda konteks. Mereka berziarah yaitu ada kegiatan lain, ada maksud kegiatan lain. Mereka berziarah itu pada saat setelah bulan suci Ramadan itu selesai. Mereka berziarah setelah melakukan sholat Idul Fitri. Mereka itu berziarah ke makam keluarga, leluhur ataupun nenek moyang yang telah meninggal. Jadi itu bisa dikatakan berbeda ataupun berbeda maksud bagian dari tradisi ruan tersebut. Tradisi ruannya itu mereka cukup berdoa untuk mengenang ataupun para leluhur yang telah meninggal dan menyambut bulan suci Ramadan, dan untuk berziarahnya mereka itu dilaksanakan pada atau setelah selesai bulan suci Ramadan tersebut. Untuk nilai-nilai Islam pada tradisi ruhani ini, yaitu pertama, seperti video saya yang kemarin, yaitu tentang ada menerima tamu dan mengundang tamu. Islam menaruh yang pertama yaitu ada menerima tamu dan mengundang tamu. Islam menaruh perhatian besar dalam urusan membangun interaksi yang baik kepada sesama manusia. Di antaranya adalah syariat tentang memuliakan tamu. Ajaran Islam memandang tamu sebagai orang yang mulia dan memerintahkan umatnya untuk memperlakukan dengan baik orang yang bertamu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bahkan mengaitkan keimanan seseorang dengan perintah memuliakan tamu. Yang hadisnya itu berbunyi, ini artinya yang saya ambil, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah yang memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu tentang adab berpakaian. Ini masih sangat pautnya dengan menerima tamu dan mengundang tamu. Ini adab berpakaian dan berhias adalah cara dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu masyarakat. Aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan akhlak atau kebaikan budi pekerti. Oleh sebab itu, pada tradisi ruahan ini ketika kita hendak mengundang tamu yang namanya dalam istilah sama yaitu nyaro atau besaro, itu kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, dan lebih baik itu kita menggunakan pakaian muslim. Selanjutnya nilai sosial atau ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah istilah yang berkaitan dengan persaudaraan dan membangun silaturahmi. Tujuan ukhuwah Islamiyah adalah membangun kerukunan sesama umat. Membangun ukhuwah Islamiyah adalah sikap yang harus dimiliki setiap umat muslim. Tradisi ruahan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan sesama kerabat-kerabat dekat, saudara maupun tetangga yang datang pada acara tersebut, acara ruahan, karena di dalamnya terkandung fungsi sosial. Contohnya pada saat kita makan bersama, bersaprah, itu masyarakat ataupun keluarga bisa bertemu dengan saudara, tetangga yang lainnya, mengobrol dan berbincang-bincang yang sebelumnya mungkin susah untuk berkumpul. Sekian penjelasan mengenai tradisi ruahan pada masyarakat Melayu Sambas, Kalimantan Barat.
Tetap saksikan video selanjutnya yang akan saya upload di channel YouTube saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.